Nah, contohnya, permisalan, cara menghitung FCC dari case studi alpha MG-nya. Nah, eee, contohnya kita, bikin, data sendiri gitu kan. Si I ini tuh, berapa, jumlah titiknya. Terus si E mewakili si enzimnya, berapa nilai enzim activity-nya. Begitu juga dengan J, berapa nilai fluxnya. Si J ini mewakili si fosforilasi, eh, fosforilasi alpha Mg, si E enzim activity dari GLC2 gitu. Nah, terus misalnya titik pertama itu si E-nya 10, si J 15. Dihitunglah si ln-nya 10 berapa nilainya? Dapatlah 2,303. Terus si ln-J berapa nilainya? Dapat 15. Nah, dihitunglah. Kan si ln E itu tadi mewakili X kuadrat. Si ln J mewakili eh, eh, Y gitu. Nah, ketika dikali nilai X dikali Y itu didapatkan nilai sebagai berikut. Nah, dihitung jumlahnya. Apa aja yang dihitung? Yang pertama, sigma X-nya, sigma ln E. Kedua, sigma Y, eh, sigma ln J. Ketiga, sigma X kuadrat, apa, sigma dari ln E kuadrat. Kemudian sigma XY, perhitungan dari penjumlahan dari XY-nya atau ln E dikali Y-nya. Kemudian N. N itu apa? N itu adalah jumlah titik yang didapatkan atau yang diperoleh selama perhitungan. Nah, di sini kan kasusnya itu lebih sederhana ya, tidak seperti yang di grafik, tapi ini penting untuk teman-teman ketahui sebagai dasarnya gitu. Jadi nanti diharapkan dari yang sederhana ini teman-teman lebih mengembangkan kembali sehingga bisa mengaplikasikannya ke kasus yang lebih kompleks lagi. Nah, kita masukkanlah ke rumus log. Tadi ingat rumus lognya adalah C sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian ketika kita mencari sigma X, dapatkanlah jumlah sebagai berikut. Juga dari sigma Y didapatkan jumlah 9,424. Terus sigma X kuadrat itu didapatkan nilai 25,21. Sigma XY didapatkan nilai 27,44. Pokoknya angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus. eh Rumus yang di atas menghasilkan nilai 1,331. Rumus yang di bawah eh, menghasilkan nilai 1,79. Dan ketika kita menghitung FCC-nya, C sama dengan 1,331 dibagi 1,79 sama dengan 0,743. Artinya 74% si enzim itu mengontrol alfa MG. Loh, kok beda gitu dengan hasil studinya? Ini kan contoh ya, di mana kalau di studi kan FCC fosforilasinya itu 0,55. Artinya 5,5% itu eh, menyebabkan si enzim activity itu menyebabkan laju fosforilasinya naik sekitar 5,5%. Gitu. Kalau
FCC si uptake itu 0,65, maka 6,5% laju si uptake alpha MG-nya itu naik sekitar 6,5% oleh si enzim, aktivitas enzim GLC2. Nah, interpretasinya itu ketika FCC eh, si fosforilasi hanya 0,55, artinya itu dia eh, dia mengontrol fosforilasi tapi nggak dominan. Tapi kalau FCC uptake terbukti si enzim aktivasi 2 GLC-nya itu mengontrol sebagian besar transfer alpha MG-nya. Artinya si enzim 2 GLC ini benar major control point-nya. Tapi kontrolnya itu terdistribusi juga ke enzim 1, ke enzim HPR, juga ke enzim 2A. Dan tidak ada satu enzim pun yang memiliki kontrol total. Artinya dia konsisten dengan teori metabolic control analysis tadi. Nah, kalau misalnya kita overekspresikan 2 GLC itu sebenarnya efektif, tetapi tidak cukup sendirian saja. Perlu pendalaman yang lebih kompleks lagi atau eh, perlu pemahaman yang lebih mendalam lagi. Kemudian engineering multigen itu diperlukan untuk meningkatkan flux yang maksimal. Kemudian FCC memberi panduan enzim mana yang harus dioptimalkan.